warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Bersyukur kepada Allah serta salawat dan salam kepada Rasulullah. Semoga siang hari yang penuh dengan kebaikan ini, Jumat yang mulia ini, Allah memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kesehatan, kemuliaan untuk melangkah kepada menuntut ilmu sebagaimana yang telah dibacakan oleh ibu kita tadi, surat Al-Mujadalah di ayat yang ke-11. Allah akan melapangkan dan memberikan kebaikan dan keluasan dalam majlis ilmu. Terutama Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan yang menuntut ilmu. Maka jadikan majlis ilmu ini adalah bagian yang disampaikan oleh Rasulullah, taman daripada taman surga. Kalau sudah taman daripada taman surga, berarti siapa yang menginginkan kemuliaan, maka tentu saja adalah selalu hadir dalam majlis ilmu. Terima kasih kepada ketua beserta seluruh ibu-ibu yang selalu eksis dalam bagian syiar agama, menjadikan kita saling belajar, menuntut ilmu, saling berbagi pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini menjadikan pencerahan bagi kita untuk melangkah kepada arah kebaikan di atas dunia dan keselamatan akhirat kelak. Sesuai dengan doa yang kita lakukan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita ingin dapat kebaikan, maka kebaikan itu dunialah. Tapi juga kita menginginkan juga kebaikan akhirat, maka juga bagian adalah amal soleh. Kalau kita sudah banyak amal soleh, insya Allah Allah akan hindarkan kita dari azab kubur atau azab daripada api neraka. Kita menginginkan nanti setelah awak mati, wafat dalam keadaan husnul khatimah, dilapangkan kuburnya, dijadikan kubur taman dari taman surga, kemudian diterangi kuburnya, dan nanti di yaumul mahsyar saat awal pertimbangan amal berbangkit, kita mudah-mudahan diberikan suatu keselamatan dan keselamatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi kalau masuk surga itu mudah. Bagaimana cara masuk surga? Maka cara masuk ke surga itu diantaranya melakukan amal soleh. Tinggalkan perbuatan keji, tinggalkan perbuatan mungkar. Amalkanlah segala amalan soleh, insya Allah Allah akan memberikan kemuliaan. Biarlah orang tak suka dengan kita, biarlah biarlah orang benci dengan kita, asalkan Tuhan sayang dengan kita. Itu lagu favorit ibu-ibu waktu di masa ibu lagu kesidah. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Bagaimana caranya? Ya tentu saja dengan amal soleh yang kita lakukan. Ibu-ibu yang kami banggakan, seyogianya mungkin pada pertemuan yang lalu kami mengisi juga di sini, tapi karena memang ada janji yang 2 minggu yang lalu di sholat aman, maka kita ulang kembali untuk pengajian kita di sholat berbahagia ini yang sesuai tema sudah ditentukan fardu kifayah. Jadi ibu sudah tahu tentang fardu kifayah ya Bu ya. Fardu kifayah itu biasa identik dengan apa? Dengan pelaksanaan jenazah, baik mengkafani, baik namanya adalah menguburkan, baik dan menyolatkan, memandikan dan sebagainya. Terutama pada hari ini, bahkan hari yang lalu, 2 hari yang lalu, ada anak-anak kita yang berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan wafatnya husnul
Fatimah. Amin. Tadi merupakan. Jadi kita bertanya apakah anak yang saat dia berjuang masih terkenal sebagai suami itu wafatnya syahid, itu tergantung dengan ibu. Bisa jadi ketika dia pergi ke sana izin dengan orang tua itu bisa jadi husnul khotimah. Karena izin saja sudah husnul khotimah. Apalagi kita ada. Tapi alhamdulillah, kenapa? Karena dia usianya muda. Usianya muda, paling tidak kan kalau usia baliknya masih kecil lagi, dosanya masih kecil. Tapi jangan salah, kecil-kecil lama-lama menjadi besar. Sesuai dengan syair juga, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi, begitulah dosa yang kita. Oleh karena itu ibu-ibu yang kami banggakan, kalau kita berbicara masalah fardu kifayah, fardu itu kan wajib. Ya. Fardu itu wajib, karena kalau wajib itu harus awak lakukan. Kan hukum yang ada taklif itu kan ada namanya wajib, ada namanya sunnah, ada namanya mubah, ada namanya makruh, kemudian ada namanya satu lagi haram. Jadi kalau sudah menjadi wajib, kalau tak awak pojokkan, maka dia mendapat dosa. Kalau kita kerjakan, mendapat pahala. Dan ini banyak kita tinggal. Ini berbeda dengan fardu kifayah, ibu-ibu yang lagi banggakan. Kalau fardu kifayah ini sudah ada yang melaksanakan 2 atau 3 atau 4 dan sebagainya, ibu-ibu tak ikut melaksanakannya, maka terlepas kewajibannya. Tapi kalau umpamanya ada orang Islam situ dapat umpamanya mayat yang telah berpulang ke rahmatullah di tengah tahun, orang Islam lagi tak awak kerjakan fardu kifayah, yang mendapat dosa adalah kita yang ada. Oleh karena itu ibu-ibu yang kami banggakan, mana yang lebih utama? Kalau sudah ada fardu kifayahnya, sudah ada 2 atau 3 ya, atau 4 orang dan sebagainya, sudah ada orang di situ untuk fardu kifayahnya, mana yang lebih utama? Awak menghadiri majelis ilmu atau menyelenggarakan fardu kifayah? Iya, majelis ilmu ulang sudah ada 2 atau 3 atau 4 dan sebelumnya, tetap lepas kita kewajiban kita, itu namanya fardu kifayah. Maka ibu-ibu yang kami banggakan, ibu-ibu pernah sholat jenazah? Biasanya sholat jenazah itu ada yang sendiri jenazahnya, kita ya, jenazahnya. Kemudian ada yang jenazahnya 2 orang atau lebih. Ada jenazah laki-laki dan ada jenazah perempuan. Syarat untuk awak melakukan fardu kifayah di antaranya ada mayatnya. Kalau tak ada mayat jangan awak salat kecuali salat gaib. Salat gaib beda pula ya, tak nampak seperti Palestina dan sebagainya. Oleh karena itu ibu-ibu yang kami banggakan, dalam ketentuan ini hari ini kita akan membahas tentang sholat sesuai yang telah diminta oleh pengurusnya. Sholat jenazah. Kalau sholat jenazah ini ada ketentuannya. Apa ketentuannya? Pertama, ada jenazah. Setelah ada jenazah, ada imamnya dan ada makmum. Ibu-ibu yang kami banggakan, bisa orang yang ada di depan imam itu tak pernah datang ke masjid, tak pernah datang ke mushola, tak pernah datang pengajian. Suatu saat dia berpulang ke rahmatullah, maka kewajiban kita itu harus melaksanakan proses fardu kifayahnya. Kecuali apa? Kecuali jenazah itu bunuh diri. Jenazah itu bunuh diri. Siapa yang melaksanakan fardu kifayahnya? Orang yang tak paham, orang yang tak ngerti tentang hukum fardu kifayah itu. Ya Bu ya. Kenapa? Karena Rasulullah melarang orang yang paham oleh orang yang bunuh diri. Kenapa Ustaz? Karena dia itu
Maka saat itu apa yang terjadi ketika sahabat nak menyolatkan itu, apa kata Rasulullah? Cari orang yang tak paham dengan fardu kifayah itu. Aku takbir, aku baca pertama, aku baca kedua, aku takbir ketiga, aku takbir keempat. Jadi kalau orang yang ahli maksiat kira-kira wajib nak kita salatkan? Wajib. Karena apa yang terjadi? Itu ada Sultan Murad. Zaman Sultan Murad itu ada, aku pernah dengar kisahnya kan? Seorang yang dikatakan di tengah masyarakat dikenali ahli maksiat, selalu memberikan minuman yang memabukkan, lalu tengah malamnya itu pergi ke tempat-tempat perempuan yang tidak baik. Maka apa yang terjadi katanya? Kata istrinya, wahai suamiku, nanti saat engkau berpulang ke Ramadhan tak akan ada satupun yang akan menyolatkan engkau. Bahkan orang tak kasihan dengan jajamu. Kenapa? Karena kebiasaanmu setiap hari orang yang ada menjual minuman yang memabukkan itu, ibu-ibu yang kami banggakan, dia borong balik ke rumah. Tapi apa yang dilakukannya? Sampai di rumah bukan minum, diambilnya botol, dipecahnya, apakah berkurang orang nak membelikan minuman itu. Yang kedua, ketika tengah malam dia pergi ke tempat maksiat, apa yang terjadi? Dia memang disewanya. Apa katanya kepada si fulana? Jangan engkau buka tempat ini karena engkau sudah berada dalam kawasanku sampai nanti pagi datang. Nanti dia mendengarkan maksiatnya. Jadi apa kata istrinya? Tapi dia tak ada sekitarnya dengan orang yang ada sekitarnya mengetahui dia ahli maksiat. Di tempat tak bagus, di minum kopi. Karena setiap hari yang di situ dia selalu membeli. Dia jadikan rezekinya untuk apa? Untuk menutup celah kemaksiatan. Maka apa kata istrinya? Nanti kalau abang kami meninggal atau wafat berpulang ke Ramadhan, tak akan ada yang akhirnya bu di tengah jalan itu terjadi. Tapi apa jawaban dari seorang pemuda itu? Nanti justru yang menolakkan itu ada sultan. Yang menolakkan itu adalah sultan. Kenapa kan seperti itu? Iya, bahkan imam besar sultan itu yang nanti membawa jenazah. Jadi bu di suatu ketika di tengah malam ketika istrinya sudah di rumah, kemudian suami yang pergi meninggalkan istrinya, di tengah jalan pun ketika dia bawa minuman tersebut, dia pulang. Tak ada satu pun di antara orang yang di sekitar yang mau mengangkat jenazah. Apa katanya orang lagi maksiat? Kan botol minuman di tangan bu. Kadang awak tertipu dengan apa bu? Penampilan. Dengan topeng saja, tapi tak tahu dengan hatinya. Kadang bu banyak amal soleh itu disebutkan oleh orang-orang soleh dan solehah. Maka bisa jadi kenapa terkadang orang berpulang ke Ramadhan itu dengan mudah ada amalan sendiri yang tak awak ketahui. Bahkan kalau ibu-ibu ditampakkan oleh Allah amalan-amalan kita, saya yakin dan percaya ibu-ibu, kalau amalan kita, awak ustazah, setiap hari orang datang ke rumah awak, itu tak kira-kira? Iya. Ibu jadi kalau tahu awak ini orang soleh dan orang soleh, doa awak ustazah, ya, maka setiap hari orang datang. Tapi Allah tak pernah tampakkan ya bu, kesolehan kebaikan kita yang Allah tampakkan kepada kita itu hanya paras. Akhlak pribadi, kelakuan kita yang benar. Maka apa yang terjadi? Di tengah malam apa kata Sultan Murad itu? Surat 2 ayat 4 itu. Aku nak pergi keliling. Setelah pergi keliling, nampaklah tergeletak main tadi. Setelah tergeletak tadi, bertanya dia kepada Rasulullah, kenapa tak aku angkat jenazah ni? Wahai pemuda. Ada Sultan itu menyamar sebagai orang biasa bu. Apa katanya? Dia ini pembeli minuman khamar sehari. Setiap malam saya jumpai dia pergi ke tempat-tempat tak bagus. Maka apa katanya? Dia orang Islam. Ya, kalau orang Islam wajib hukumnya kita patuh. Tapi sesampainya di rumah menangis istrinya. Wahai wali Allah, begitu mulianya engkau ya wali Allah. Memang betul tak ada satupun yang mau, cuma orang baik inilah. Maka saat itu apa kata istrinya kepada sang yang datang itu? Dia pernah berpesan, bahkan saya pernah menyampaikan, nanti justru yang membawa jenazahnya ada sultan di negeri ini, dan yang menyolatkan ada sultan, dan
imam besar dari Sultan Murid. Maka meneteslah air mata Sultan Murid tadi. Ternyata menurut orang sekitar dia ahli maksiat, ternyata di mata istrinya dia ahli yang luar biasa. Maka wajar yang tahu wahai suami, wahai anak itu kita sedih, bukan orang lain. Awak terkadang sibuk awak dengan ibadah, maka kita sibuk juga kadang mengibahkan orang. Pernah itu terjadi? Kadang awak banyak sibuk mengkoreksi orang, dosa sendiri selalu awak dikoleksi. Dosa orang nampak, dosa awak tak nampak. Maka ibu-ibu yang kami banggakan, apa poin yang pertama yang kami sampaikan? Fardu kifayah itu baik ahli maksiat, bahwa bagaimana seperti orang yang memandikan jenazah. Memandikan jenazah itu tak boleh begitu kan bu, bahaya. Jangan pula baunya busuk tadi jenazah ini tak boleh bu. Kenapa? Orang yang fardu kifayah membagikan jenazah, dia harus menutupkan apa yang terjadi dari aib pada si mayat itu. Tak boleh ceritakan ya bu, yang awak ceritakan kebaikan saja ya bu ya. Nah, ini catatan penting yang awak lakukan bu. Seperti orang fardu kifayah tadi, mandikan jenazah tadi, orang yakin dan percaya ibu-ibu yang pernah mandi jenazah, syaratnya tak boleh hikokan air. Ya, apa keluar darah, keluar ini itu tak boleh ya. Lebih baik awak ya. Kita tak tahu bagaimana mati awak nanti. Wallahu a'lam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita bahas dengan waktu kifayah, ini kaitannya dengan salat. Salat ini kan kalau dalam waktu kifayah salat jenazah kan tak ada rukuk ya bu ya. Ibu pernah salat jenazah? Pernah nampak orang salat jenazah pakai rukuk? Takkan pernah ya bu, kecuali anak kecil. Anak kecil pada pakai rukuk ya bu ya. Salat jenazah ini ibu-ibu yang kami banggakan, ketentuannya tentu saja dengan 4 takbir. Ibu masih ingat 4 takbir itu bagaimana takbir pertama? Jangan sampai lupa bu. Takbir pertama baca apa bu? Iya. Ada banyak bu orang nanti nak salat jenazah, ayah mak kita baru hari itu belajar. Maka mantap kata ibu ketua tadi. Belajar. Kenapa? Belajar itu takkan rugi bu. Kenapa? Karena ilmu awak ini semakin tinggi, maka semakin harus tunduk kepada hati. Seperti ilmu padi yang lagu tentang ketua itu bu. Apa katanya? Semakin jadilah jadilah bu. Jadilah ilmu padi. Nah, ilmu padi di ladang, katanya di sawah. Semakin dia berisi, semakin dia menunduk. Itu awak bu. Kuncinya apa? Belajar. Walaupun ibu-ibu lah tak tahu ya bu, lah paham. Tapi awak ulang kembali, mengulang kaji ya bu, mengulang kaji waktu awak FDA, mengulang kaji waktu awak SD. Tapi kalau kaji di waktu SD, di waktu awak besar berbeda. Kalau di SD, awak dapat disampaikan oleh guru sekali, langsung dapat. Kalau dah besar ni bu, masya Allah banyak pikiran yang boleh. Pikiran apa Ustaz, pikiran Ustaz lagi, pikiran ini lagi, pikiran itu lagi ya bu ya. Diajarkan hari ini, dia sudah lupa. Makanya dalam konsep agama ini, ibu yang kami banggakan, kalau supaya tak terlupa, maka harus ada riwayat. Apa riwayat? Buku, tulis. Kenapa? Dengan menulis itu supaya awak tak lupa. Kenapa bu? Bisa saya sampaikan. Sedangkan sholat yang 3 rakaat saja terkadang kita lupa. 2 atau 3 lagi? 5 ya? 2 atau 3 ya? Atau 1 atau 2? Maka ibu-ibu yang kami banggakan, pertama niatnya. Kalau niatnya sholat jenazah laki-laki itu menggunakan adab ya. Kalau jenazah perempuan hadiji. Kalau jenazahnya laki-laki mayyiti. Kalau jenazahnya perempuan pakai tati ya bu, mayyitati. Ibu pernah kan? Posisi jenazah itu ada 2 ketentuan bu.
Kalau dia jenazah laki-laki, posisi imamnya di mana, Bu? Di mana? Al-makmum. Makmum menyesuaikan oleh sebelah kanan ya sebelah kanan, sebelah kiri. Tak harus satu posisi di kepala jenazah. Itu hanya diperuntukkan kepada posisi seperti fikih saya tabik yang menggunakan fikih ibadah. Jadi kalau fikih ibadah saya sabik itu terkenal di mana-mana. Ibu boleh nanti pergi ke Gramedia, pergi ke pustaka, tengok fikih saya sabik. Nah, di situ ada fikih jenazah, babul jenazah yang ibu lakukan. Maka ibu pertama tergantung dengan niat. Maka niat itu harus awak lakukan. Kalau niatnya berjamaah, maka dia makmum. Kalau dia niatnya berjamaah dengan imam, makmum. Kalau dia jenazahnya kalau kita menjadi imam, imaman. Ya, kalau perempuan boleh nggak jadi imam jenazah, Bu? Boleh? Kalau tidak ada. Boleh. Kalau jenazahnya perempuan atau makmumnya perempuan, boleh, Bu. Nah, kalau dia makmumnya perempuan, tapi kalau umpama kata ada laki-laki lagi, perempuan. Ya, ini kalau bisa ada laki-laki, utamakan laki-laki. Nah, dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maksudnya apa? Laki-laki itu pemimpin daripada perempuan. Ini dalam konteks agama. Beda dalam konteks negara. Ini tergantung dengan niat kita bersama. Ibu-ibu yang kami banggakan, oleh karena itu ada niat. Kalau niatnya jenazah laki-laki, niatnya masih ingat, Bu? Usolli. Sudah, Ibu. Ada hadal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Kita pakai jenazah perempuan aja lah, Bu, ya. Ya, sama-sama. Usolli ala. Muannas ya, Bu, ya. Ada muzakkar, ada muannas. Kalau muzakkar itu biasanya pakai hada. Ya. Kalau muannas untuk yang perempuan itu pakai hadhihi. Usolli ala hadhihi maitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Ya, Bu, ya. Kalau jenazah laki-laki, usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman. Posisi imam di jenazah, Bu. Biasanya, Bu, ada boneka. Ya, Bu, anggap boneka atau orang. Jenazah ini ideal, ini kita langsung proses sholat ya, Bu, ya. Karena kalau kita masuk kepada pemandian panjang situnya, Bu. Nah, kemudian kafan panjang pula situnya. Nah, yang sekarang kita langsung kepada amal jariah, sholat jenazah. Maka kalau dia laki-laki di mana kepala? Di sini dia berdiri imam, ya. Kalau perempuan antara apa? Nah, di tengah-tengah ke dada, antara dada, kemudian perut dekat ini. Maka di tengah-tengah ini posisi imamnya. Ya, ketika kita posisi imam, jemaah apa? Makmumnya bagaimana ketentuannya? Kalau bisa ganjil, Bu. Nah, jangan langsung sepasap-sap. Kalau bisa semakin ramai makmumnya, sofnya, maka insya Allah 40 orang yang menyolatkan jenazah ikhlas karena Allah Ta'ala, maka jaminan pada ahli mayit itu adalah surga. Ikhlas ya, Bu, ya. Siapa yang bagus Ustaz? Ya, keluarga. Keluarga paling utama. Awak itu dalam keluarga paling belakang. Bu,
Kenapa? Karena ketika sholat jenazah itu yang itu sebetulnya adalah keluarga. Bacanya itu keluarga, Bu. Tapi kalau umpamanya imam tak ini aku mungkin kepikiran yang lain pula, Bu, atau kepikiran ujub dan sebagainya. Aku juga ditunggu pada anak-anak. Akhirnya apa yang terjadi? Ada orang bercerita, masa tak ada anaknya yang tolak ayahnya, atau masa tak ada keluarga besar yang cerita ya, Bu, maka itu yang terbendak. Maka ubah dengan soleh itu 3 amalan yang tak terputus pada hari kiamat itu, yaitu kepada siapa yang itu, di antaranya anak yang soleh. Itu anak soleh, anak yang selalu ingat doakan ayah dan ibunya. Maka ibu-ibu yang bangga, itu kemudian kita ada membaca takbir. Jadi takbir itu, Bu, boleh nak takbirnya seperti ini? Allahu Akbar, boleh? Boleh ya, Bu ya? Ini Imam Malik, Bu. Jadi jangan salah pulang, tapi jangan ditiru, Bu. Awak tak benar, wah, Akbar. Ya, jangan ditiru, Bu. Kalau ibu dapat dari orang tua sampai ini, ikut ini. Jangan pula karena sumpah dengan salah satu ustaz seperti apa? Ustaz begitu syaratnya. Allahu Akbar. Tapi harus ada ilmu, Bu. Ya, ilmu yang kita pelajari. Maka silakan ada yang meletakkan di ini dan sebagainya. Kalau kami orang tua kami kadang mengajarkan, walaupun kami dapat banyak ilmu, terkadang itulah, Bu, nasihat orang tua itu yang buat doakan. Ya. Selagi itu tak menyalah, yang penting ada dasar, laksanakan. Kenapa kata Rasulullah? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa lahu minhu fawartun. Siapa yang melakukan sesuatu praktik ibadah yang tak dilakukan oleh Nabi, maka dia itu tertolak. Yang pula awak dari ibadah kan saking awak anak musuh tadi kan Allahu Akbar. Boleh atau Allahu Akbar. Yang tak boleh tu gini kok, Allahu Akbar tak boleh. Selalu saya jelaskan dulu. Ini tak boleh, tak ada prakteknya. Karena dulu sahabat itu dengan Rasulullah itu berbeda-beda. Itu namanya riwayat. Riwayat itu perawi. Ada hadis hasan, ada hadis ahad, ada hadis mutawatir. Kalau mutawatir itu langsung dari Rasulullah. Apa ketentuan mutawatir itu? Ibu tak akan dengarkan an Abi Hurairah, tak ada. Kalau mutawatir itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis qudsi qala Allah Taala, itu lafaznya dari Allah yang menyebutkan ya. Hadis qudsi. Apa hadis qudsi, tuan-tuan Ustaz? Kalau ibu melangkah jalan kaki, Allah datang berlari. Dan kaki ibu Allah datang berlari. Kalau ibu datang berlari, Allah datang dengan sahasta. Begitulah hadis qudsi. Jadi maknanya ibu kalau nak pergi ke sini, kalau bisa langkahnya seperti pengantin baru. Maknanya bangun pelan-pelan. Allah datang hari ini. Ini supaya tak ngantuk. Oleh karena itu ibu yang kami banggakan, nih tuan fardu kifayah solat yang kita lakukan tadi. Imam angkat tangan, Allahu Akbar, tak boleh mendahului imam. Kan imam ini belum imam takbir lagi takbir. Belum takbir kedua dia. Apa nanti jadi di sana ibu di sini. Bahkan dengan suara juga sama kok. Belum imamnya Sami'allahu liman hamidah. Inilah hamidah lah Rasulullah. Apa kata imam kan? Ini kalau salat wajib ya, Bu. Sami'allahu liman hamidah. Ibu-ibu, bapak-bapak itu sudah berdiri dia. Baru sah katanya. Dia langsung. Padahal jawabnya Rabbana lakal hamdu min samawati wa min al-ardi wa min ma syi'ta. Jadi kalau orang baca sami Allah kata ibu jangan jawab sami Allah. Karena hadisnya itu Rabbana lakal hamdu ya, Bu ya. Saat kami selalu baca sami Allah karena diajarkan waktu kecil. Ya ajarku. Waktu kecil itu diajarkan supaya awak hafal. Kalau dah besok Rabbana lakal hamdu jawabnya, Bu. Makanya ibu dengar kalau ketika imam di Masjid Nabawi apa? Rabbana walakal hamd. Katanya, Bu ya? Iya, itu hadisnya. Jangan pula ibu salah nanti kan. Wih, aku dah salah itu mesti haram ni. Terus sanadnya dodek mak. Mak jelas kan?
ibu-ibu yang kami banggakan, itu fardu kifayah yang kita niat Bu ya. Silakan niat. Cuma niatnya betul. Niat itu apa yang kita lakukan? Niat itu bil qalb. Ya, tasdiq bil qalb itu hadisnya Bu. Ibu niatkan dalam hati. Wa taqrir bil lisan, diucapkan dengan Allah lisan. Wa amal bil arkan, dan diamalkan dengan perbuatan awak. Jadi seia hati, seia lisan, seia dengan langkah. Maka ini banyak yang terjadi. Hatinya itu, lisannya bertakbir, hatinya pikiran kemana? Pikiran kunci hilang. Pikiran jenazah. Yang kita pikir, ya Allah semoga muliakanlah jenazah. Itu Bu. Niat hati niat. Kalau niat itu tak sesuai dengan ketentuan syariat, maka banyak orang salah kaji. Betul lah. Kalau orang tarekat kok salah kaji, bilang Bu. Ya, maka sama dengan kita. Menuntut ilmu tujuannya apa? Untuk ibadah. Apa ibadah itu? Ya tentu saja wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Atau ibu selalu membaca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa artinya Bu? Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah Subhanahu. Makanya ibu tadi datang dari rumah ibu pakai doa apa? Doa membaca ketika kita melangkah dari rumah. Apa doanya Bu? Bismillah. Allah la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil. Semuanya sesuai dengan ketentuannya, berjalan seiring dengan jalan yang kita lakukan, dan itu nilai kebaikan. Pernah nak ibu menengok kalau andai kan Allah tak mengizinkan setiap satu langkah kaki kanan, kaki kiri sama, apa terjadi? Pocong. Ada ketentuannya. Ini maka berarti nikmat Allah. Pernah ibu tengok orang berjalan ketika sudah tua? Ada orang stroke. Berjalan dia berlatih lagi. Ini ketentuannya dalam Al-Quran surah Yasin. Wa man nu'ammir quluna itu nanti pada hari tua awak seperti mula lagi, seperti anak kecil lagi. Ibu pernah tengok? Mak senyum, mak ya Allah senyum. Kalau ibu dibilang gini, betul. Gini bagi awak bilang terjadi. Saat dia makan dikasih lembut lagi nasi seperti semula ya Bu ya. Itu jadi Bu dalam hidup awak. Makanya apa ada Al-Quran itu kibar ketika sholat ada masanya. Apa yang awak lakukan hari ini nanti kembali juga dengan kita nanti. Kalau ibu masih marah anak kita, bisa jadi nanti ketika kita apa lagi tak ada pendidikan agama, anak tak mau membantu kita, tak mau merawat kita. Na'udzubillah subhanahu. Tapi kalau saya tengok ibu-ibu insyaAllah anak-anaknya soleh dan salihah semuanya. Ibu yang kami banggakan ya, pertama ya, ini niat kita fokus. Siapa yang menjadi niat itu memang betul sempurna Bu? Adalah anak dan keluarga tercinta yang tahu dengan kebiasaan ini. Kalau saya dengan ayam tak mungkin pikiran yang lain Bu. Pasti dari itu. Jangan itu ketika takbir aja sudah ada tetesan air mata. Maka apa kata Rasul? Bakat min khasyatillah. Manis dia karena takut kepada Allah, karena tahu Allah yang memberikan kemuliaan kepada si mayat tersebut. Maka apa kebiasaan yang akan diharamkan dua matanya ini tersentuh dari api neraka. Kemudian baca niat. صلي على هذه الميتة 4 تكبيرات فرض الكفاية مأموما لله تعالى. Allahu Akbar. Bagusnya baca wasal atau baca pelan-pelan saja Bu, atau murattal. Wasal itu disambung seperti ini Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagusnya baca wasal sambung, wasal namanya. Atau baca murattal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Mana yang bagus? Mana bagus? Yang satu atau yang kedua? Bagus. Kalau ibu
Kalau untuk ayah emak kita atau keluarga kita, bagusnya kita baca wasol atau baca seperti yang kedua. Wah. Kenapa itu pilih yang kedua? Karena terasa nyaman Ustaz. Karena setiap baca Al-Fatihah dan baiknya itu mereka mengamalkanmu. Ya. Kenapa salat tarawih itu dibaca wasol? Karena dia itu ada jumlahnya 20 rakaat. Kalau baca seperti itu, saya yakin dan percaya bukan kusuk kutu-kutu gimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Mau tak awak datang sini? Makanya dalam Al-Quran itu dan habib dalam surah Al-Qiyamah itu dan habib bihi lisanaka litajala bih. Jangan engkau cepat-cepatkan lidahmu dalam membaca Al-Quran. Adalah hadisnya setiap bacaan surah Al-Fatihah dijawab oleh malaikat dan juga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makanya kita baca tak boleh zahar. Tak boleh baca jelas. Dibaca sir. Surat jenazah itu ingat ya Bu ya? Bacaannya sir. Maka sir itu terkenal namanya nikah siri. Sir ya Bu ya? Siri itu apa? Nikah yang tentu saja secara syariat agama itu tapi tak terlindungi oleh negara. Ibu-ibu yang kami banggakan sir. Itu bacanya boleh kan kita baca menyinggung perasaan orang samping kiri kanan kita baca ini sini. Orang akan simak nanti Bu. Apa katanya? Kadang orang baca. Tahu maka jengkol pula dua bulan. Kita ini maka salat jenazah musuh konsentrasi. Makanya bacanya sedang-sedang saja. Yang sedang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama baca surah baca selawat dulu. Al-Fatihah. Dulu. Iya, takbir. Allah kata imam, Allahu Akbar. Ibu baru Allahu Akbar sama jawab. Ya, cuman terkadang sholat jenazah ini banyak dilakukan oleh laki-laki, ibu-ibu jarang sekali. Hanya orang tertentu saja. Kenapa sebabnya? Karena Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah melarang pada saat itu untuk perempuan itu mengikuti laki, karena pada saat itu perempuan itu dalam keadaan berbahaya. Kalau sekarang, alhamdulillah Bu ya, ibu-ibu sholat ada yang tidak? Tidak kan? Ada yang nembak? Tidak. Ada yang nengok? Ya ada mungkin orang kiri kanan ya Bu ya. Cuman tenang awak. Tapi kalau di Palestina, enggak masalah Bu. Sholat aja di Masjidil Aqsa itu luar biasa. Orang takut. Itu tekanan. Tapi kalau sholat jenazah yang kita lakukan ya silakan. Ibu-ibu yang kami banggakan, akhir dari cerita orang yang pulang ke Rasulullah tadi, kata Al-Masiyah itu seorang wali Allah. Ternyata dia ahli surga karena dia tak pernah nampakkan amal ibadahnya kepada orang lain. Maka apa yang terjadi? Dia selalu simpan Allah yang tahu. Maka yang ibu istilahnya dan istilahnya hamba Allah. Kalau hamba Allah tak ada yang tahu itu ya. Yang tahu siapa? Yang menerima saja. Kalau ibu wakaf ke Masjid Al-Fatah, ibu sebut hamba Allah. Ibu sebut hamba Allah. Kira-kira pengurus masjid tahu atau tidak? Ya tahu. Kalau tak disampaikan nanti, ya kalau kita tak sampaikan kepada ketuanya, gimana coba? Ketuanya harus ditulis Bu. Katanya, ini hamba Allah dibuat dan di dalamnya. Cuma tak boleh bilang sebetulnya hamba Allah ihsan taufiki. Tidak boleh. Cuma hamba Allah cukup Bapak saja yang tahu dan Allah yang tahu. Atau sedekah yang dilakukan ya Bu. Ada orang yang bersedekah itu nampaknya cuma 1.000, tapi dililitnya Bu. Mana terjadi itu Bu? Di 1.000, orang pakai 1.000 saja. Ternyata di dalamnya ada 500.000. Itu sedekah yang tak diketahui. Pernah terjadi Bu? Pernah. Saya pernah mengikuti wakaf Bapak Impa itu. Ditengok di bungkusnya 2.000, setelah tengok di dalamnya ada 300.000. Itu orang yang tak mau diketahui. Bahkan ini hadisnya, nanti orang yang tersembunyi dalam berinfak di jalan Allah, maka nanti dia akan masuk ke surga tanpa diketahui oleh malaikat Ridwan. Apa kata Ridwan? Ini dalam hadis itu. Kenapa engkau cepat datang? Inilah yang melakukan amalan tak ada yang tahu. Cukup aku dan Allah yang tahu. Begitulah orang
amalan yang istimewa. Jadi kita berharap seperti itu juga amalan kita ya bunda. Ya amalan kita tak diketahui orang, tapi diketahui Allah. Kalau awak diketahui orang, namanya ujub. Apa ujub? Awak merasa bangga. Atau aku ni karena sunnah aku ni, karena aku kotak karena aku. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu yang kami banggakan itu takbir pertama sampai ayat ke-7 atau ke-8 bu surah Al-Fatihah. Ada berapa ayat? 7 ya. Makanya imam itu, ibu-ibu yang kami banggakan, imam itu terkadang selesai sholat itu ada memberikan uang setelah baca surah Al-Fatihah berhenti sejenak. Ini bahasa Arabnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh ibu baca Sayyidina, minta apa? Yang penting awak baca sholat. Boleh ibu baca itu ya silakan. Yang tak boleh itu orang yang tak mau sholat jenazah. Ya bu ya. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yuk sama-sama kita baca bu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Muhammad. Olah ya bu ya. Muhammad kalau dalam kitab As-Sohah mungkin ada diajarkan ustaz kita yang tafsir Quran yang betul itu bukan Muhammad tapi Muhammad. Bukan yang betul itu walillahil hamd. Bukan walillahil hamd. Kalau ibu baca ilham boleh baca walillahil hamd boleh walillah waqaf ilham boleh terserah. Jadi ibu yang kami banggakan itu salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Biasanya ketentuannya kalau kita sholat wajib ibu ada mengangkatkan tangan, maka hadisnya dia angkat tangan karena Allah tinggi. Muhammad buat separuhnya wa ala ali sayyidina. Ada juga sebutnya bahwa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Tak ada hadisnya bu, cuma dia tak boleh itu geleng kepala. Ibu yang kami banggakan itu dia. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Yang San bagaimana San? Waj'al jannata matwaha. Kalau ibu ingin baca singkat saja, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Sudah sempurna. Nah, kalau tak bisa baca panjang. Kenapa? Karena untuk menghafal ini bu, ini mohon maaf. Kalau awaklah besar ni ya Allah. Wakbar. Lambat betul Allah. Ini mengapa sudah terluka. Murojaah apa kurang? Betul lagu tu belajar di kecil kan mengukir di atas batu. Belajar di waktu besar bagaikan mengukir di atas air diukir bisa bu. Begitu juga bu, makmu belajar itu kalau bisa sekarang pemahaman anak itu kadang tak pandai baca Quran tapi sudah hafal. Pernah dengar itu? Anak TK aja nak bisa. Pura-pura dia baca Quran. La uqsimu bi yaumil qiyamah. Dibacanya bu, padahal dia tak pandai baca Quran. Tapi tak apa-apa. Karena sekarang begitulah paham pemahaman. Makanya doanya bu, Rabbi zidni ilman warzuqni ilman yang tentu saja bermanfaat. Zuqni rahmah, berikan ya Allah anugerah pemahaman kepada kami. Sehingga paham itu perlunya belajar. Siapa kepada siapa? Fi ahliha. Ibu-ibu yang kami banggakan itu kalau ibu baca waj'al jannata matwaha. Tapi kalau ibu bacanya sampai akhir boleh